Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 bertepatan dengan peringatan wajib Santo Barnabas, seorang rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan, ketika kita hendak berbuat baik untuk orang lain, kerap kali banyak pergulatan dan pertimbangan yang kita pikirkan. Akibatnya, malah kita membatalkan perbuatan baik itu. Kadang pertimbangan itu tampaknya sangat logis dan saleh. Misalnya saja, jangan-jangan saya hanya dimanfaatkan saja. Pertolongan ini akan membuat dia bertambah malas, dan lain-lain. Hal ini akan membuat kita menjadi pengamat dan berhenti pada niat baik saja, dan tidak pernah menghasilkan tindakan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman hari ini, kita bisa melihat Yesus meminta kepada para muridnya untuk pergi dan berbuat baik, tulus, tanpa pamrih, dan selalu mengandalkan Dia. Kita tidak hanya mengandalkan kelebihan atau kenyamanan fasilitas kita, karena ketotalan hidup pada Tuhan akan meringankan dan membahagiakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Barnabas Rasul. Nama sebenarnya adalah Yusuf. Oleh para rasul, dia dipanggil Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Ia banyak melakukan pelayanan bersama dengan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 21 sampai dengan 26, bab 13 ayat 1 sampai dengan 3. Di sana kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, penuh iman dan Roh Kudus. Dia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Namun, jasa yang harus kita kenang betul adalah bagaimana ia merupakan pribadi yang tahu menilai kualitas orang. Artinya, Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus kurang begitu diterima oleh kalangan murid di Yerusalem. Barnabaslah yang menjemput Paulus tatkala Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani, khususnya di Antiokhia, dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul besar, yakni rasul dan guru segala bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, gereja dan komunitas manapun selalu membutuhkan orang-orang seperti Barnabas ini. Dia adalah orang yang selalu mengupayakan perdamaian, keutuhan, kesatuan, dan tahu menilai kemampuan dan kualitas diri orang. Sering ada orang yang tidak disukai di komunitas, tetapi orang semacam Barnabas akan tahu mengenai apa
yang mesti dibuat dengan orang tersebut. Maka marilah kita mohon agar kita juga bisa menjadi Barnabas zaman ini di tengah masyarakat dan komunitas yang suka memojokkan orang dan suka tidak rukun ini. Kita memohon pertolongan Tuhan agar kita sungguh dapat menjadi manusia pemersatu dan pendamai, sehingga kesejahteraan umat manusia dimanapun kita berada sungguh tercipta karena kasih dan damai sejahtera yang kita bawa dan kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah aku untuk selalu giat mewartakan kabar gembira kepada semua orang, sehingga mereka semua dapat menimba kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupannya. Amin.